Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 8, Jehovah, Jehovah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1, Ihut tonau sudehamu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum pertama sampai ketiga. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 171 ayat 1, Tandai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND 766 ayat 1, Padan Nauli. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 62 ayat 1-5. Marilah kita baca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND 715 ayat 2, Balgado Holong Mi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi buku ND 769 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tude Batado Pak Kirimoki. Kita
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaatnya dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara merasa takut menghadapi hari esok? Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, bagaimana kalau usaha saya tidak berjalan? Bagaimana kalau pekerjaan saya hilang? Bagaimana kalau penyakit ini tidak kunjung sembuh? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Dan banyak lagi pertanyaan yang sering membuat kita merasa khawatir dan takut. Rasa takut adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap ketakutan. Bahkan orang yang kelihatannya kuat pun bisa menyimpan kegelisahan yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Namun di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan itu, firman Tuhan hari ini membawa kita mendengar suara Yesus yang begitu lembut sekaligus penuh kuasa. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang terkasih, nas khotbah pada hari ini adalah peristiwa yang terjadi setelah Yesus melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Semua orang bersukacita melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi menarik sekali, setelah mukjizat besar itu, Yesus justru menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberangi danau, sementara ia sendiri naik ke gunung untuk berdoa. Seolah-olah Tuhan sedang berkata kepada mereka, "Sekarang pergilah." Mereka taat. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Namun ternyata ketaatan itu tidak membuat perjalanan mereka bebas dari badai. Angin sakal datang. Gelombang mulai menghantam perahu. Perahu mereka diombang-ambingkan. Mereka berjuang semalaman. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Kadang kita berpikir, kalau saya sudah melayani Tuhan, hidup saya pasti mudah. Kalau saya rajin berdoa, pasti tidak ada masalah. Kalau saya setia kepada Tuhan, pasti tidak akan mengalami penderitaan dan tantangan. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Murid-murid sedang berada tepat di tempat yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka tetap menghadapi badai. Artinya, badai bukan menjadi tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kadang-kadang justru menjadi tempat Tuhan membentuk iman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di tengah badai kehidupan, badai rumah tangga, badai ekonomi, badai kesehatan, badai pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan ada badai yang tidak terlihat oleh siapapun selain diri kita sendiri. Senyum masih ada di wajah, padahal hati kita sedang bergumul hebat. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi karena Dia melihat semuanya. Alkitab mengatakan, pada waktu dini hari, Yesus datang kepada murid-murid dengan berjalan di atas air. Bayangkan pemandangan itu, langit masih gelap, angin bertiup kencang, gelombang terus menghantam. Lalu tiba-tiba ada sosok yang berjalan di atas air. Murid-murid menjadi semakin takut. Mereka berteriak, "Wah, itu hantu!" Ketakutan membuat mereka salah melihat. Begitulah cara kerja rasa takut. Ketika hati dikuasai ketakutan, kita sering salah menilai keadaan. Masalah terlihat sepertinya lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kesulitan yang dihadapi terasa lebih kuat daripada janji Allah. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan tidak peduli. Padahal justru Tuhan sedang datang mendekat kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Inilah inti dari seluruh kisah ini. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak langsung menghentikan badai. Yesus tidak langsung menenangkan ombak. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara kepada murid-muridnya. Ia menyentuh hati mereka. Mengapa? Karena badai yang paling berbahaya seringkali bukan badai yang datang dari luar, melainkan badai di dalam hati kita. Kalau hati sudah dikuasai ketakutan, sekalipun keadaan berubah menjadi lebih baik, kita tetap tidak akan memiliki damai. Tetapi kalau hati kita dipenuhi iman, sekalipun badai belum berhenti, kita tetap bisa merasa tenang karena kita berada bersama Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Tenanglah." Bukan karena angin sudah berhenti, bukan karena ombak sudah reda, tetapi karena Dia hadir. Kemudian Yesus berkata, "Aku ini." Dalam bahasa Yunani digunakan ungkapan ego eimi. Ungkapan ini sangat dalam maknanya. Ini mengingatkan kita kepada penyataan Allah kepada Musa ketika Tuhan berkata, "Aku adalah aku." Jadi Yesus bukan sekadar berkata, "Ini aku." Namun ia sedang menyatakan identitasnya sebagai Allah yang hidup. Ia mau menunjukkan dalam perkataannya, "Jangan takut, sebab Allah ada di sini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah keadaan. Padahal yang paling kita perlukan bukanlah perubahan keadaan terlebih dahulu. Yang paling kita perlukan adalah kepastian bahwa Tuhan hadir bersama kita. Karena ketika Tuhan hadir, ada damai. Ketika Tuhan hadir, ada pengharapan. Ketika Tuhan hadir, ketakutan hilang kuasanya. Saudaraku sekalian, kita dapat melihat kemunculan Petrus dalam peristiwa ini. Dengan keberanian yang luar biasa, ia berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus turun dari perahu. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Ia bisa berjalan di atas air. Mengapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena matanya tertuju kepada Yesus. Iman selalu bertumbuh ketika mata kita tertuju kepada Kristus. Namun Alkitab menyebutkan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Perhatikan urutannya. Ia merasakan angin, lalu takut. Kemudian mulai tenggelam. Bukan tenggelam dulu, baru takut. Tetapi takut dulu, baru tenggelam. Ketakutan itu menjadi pintu masuk bagi runtuhnya iman. Dan bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita?
Saudara-saudaraku, selama kita memandang Yesus, kita memiliki keberanian. Tetapi ketika perhatian kita hanya tertuju kepada masalah, kita mulai kehilangan damai. Kita terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk. Akhirnya kita merasa takut dan itu menguasai hati kita. Padahal Yesus tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah arah pandang kita. Begitulah hidup kita. Apa yang terus kita pandang akan menentukan arah langkah kita. Kalau kita terus memandang masalah, hati kita akan terus dipenuhi ketakutan. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Yesus, hati kita akan dipenuhi oleh pengharapan. Yang paling menghibur dari kisah ini adalah ketika Petrus mulai tenggelam. Ia hanya sempat berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Bukan beberapa menit kemudian, bukan setelah Petrus tenggelam seluruhnya, tetapi Yesus mengulurkan tangannya segera. Itulah kasih karunia Tuhan. Mungkin hari ini bisa saja kita sedang merasa seperti Petrus. Iman mulai goyah. Doa kita terasa kok lemah ya begitu. Harapan mulai memudar. Namun ketahuilah, pada saat ini firman Tuhan menguatkan kita. Jangan menyerah. Berserulah kepada Tuhan. Dia masih mengulurkan tangannya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin hari ini badai kita belum berhenti. Mungkin persoalan kita belum selesai. Mungkin doa kita juga belum dijawab seperti yang kita harapkan. Tapi satu hal yang pasti, Yesus masih ada dalam perjalanan hidup kita. Dia masih berkata kepada setiap kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau Yesus ada bersama dengan kita, maka kita tidak berjalan sendirian. Kalau Yesus memegang tangan kita, maka badai tidak akan menjadi akhir dari cerita hidup kita. Hari ini, marilah kita memilih untuk percaya kepada Dia yang memegang masa depan kita. Mari kita memandang kepada Tuhan Yesus lebih daripada memandang ombak kehidupan yang sedang kita hadapi. Karena Dia yang memanggil Petrus keluar dari perahu adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Apapun badai yang sedang saudara hadapi, dengarkan kembali suaranya. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita, dan memberi keberanian untuk melangkah bersama Kristus sampai setiap badai berlalu menurut waktunya. Tenanglah, jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan hati kami semua dalam menjalani kehidupan kami di dunia yang sering kali membuat kami merasa khawatir dan takut akan kehidupan kami setiap hari. Namun pada saat ini ya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan meneguhkan kami dalam menghadapi badai kehidupan. Sebagaimana Engkau berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka kami mau meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkaulah yang menolong kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami beroleh keselamatan. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, dan Engkau mau mengulurkan tangan-Mu untuk menyelamatkan hidup kami semua. Oleh karena itu, sertai dan berkatilah kami semua, seluruh jemaat-Mu, di mana saja mereka saat ini berada, agar kami beroleh keselamatan dan damai sejahtera, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sampaikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita nyanyikan pujian dari buku ND HKBP nomor 740.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.